Inilah pelabuhan Ajibata Danau Toba Internasional ya. Nah, ini adalah Ajibata untuk menuju ke Samosir. KM Pora-Pora. Ya, ini pelabuhan Ajibata. Wah, ini namanya dari kumpulan lansia. Ini lansia dari Tanjung Balai ya. Oh iya, betul. Ya. Lansia, lan muda, lan seksi, lan tabo. Mantap. Tabo nanti lama-lama tabo-tabo. Iya, tabo. Halo, selamat pagi Indonesia. Good. Ini adalah pelabuhan Ajibata yang punya Pak Jokowi ya. Nah, kalau sebelah sana itu adalah Danau Toba. Jadi itu pelabuhan Danau Toba, ini pelabuhan Ajibata yang punya Pak Jokowi. Nah, ini yang berenang adalah cari uang. Koin ya, dilempar koin dia dapat uang. Nah, ini. Iya. Ini pelabuhan Ajibata. Dan sebelah sana adalah Danau Toba. Ini Danau Toba. Jadi kapal masih tradisional ya di sana. Ya mungkin punya orang Batak. Tapi kalau ini sudah kapal internasional yang meresmikan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. Nah, ini. Ini rombongan ibu-ibu. Nah, ini cari uang ini yang dua orang nih berenang. Coba lempar koinnya pasti ditangkap itu. Nah, kalau ada koin dilempar yang seratusan. Sayang tidak ada koin. Ya, ini namanya manusia cari koin yang di laut, di Danau Toba. Ya, lempar, cepet, uang cepet, lempar.
Jadi kalau ayamnya juga, oh ayamnya sudah gagal hari ini kalau pas kita Ada koinmu? Sama topung mana? Salam, selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya berada di kapal penyeberangan di pelabuhan Ajibata menuju Samosir. Dan ini kapal berangkat pada jam 7.30. Dan kita berangkat dari Ajibata menuju Samosir untuk melihat keindahan daripada Danau Toba, yaitu dengan adanya Simpea-Pea dan juga Tanah Ponggol dan juga pemandian air hangat ya, dan itulah semua yang bisa kita lihat di Samosir. Nanti akan kita lihat semua daerah-daerah pariwisata yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa. Nah, kami berada di Ajibata, kapal yang akan menuju ke Samosir. Semoga dalam perjalanan ini bisa membawa yang terbaik bagi Indonesia dan juga bagi semua para tamu yang datang ke Samosir. Ini dengan sangat baik bahwa pariwisata di Samosir ini cukup membahana dan sudah taraf kelas internasional. Namun kita lihat dari segi kearifan lokal masih perlu didukung dengan baik dan juga tercapai apa yang kita citakan itu culture dipelihara dan rasa memiliki Danau Toba, saling pengertian dan juga cita-cita yang baik dari semua masyarakat, khususnya masyarakat Batak. Demikianlah sedikit laporan yang bisa kami sampaikan dari Samosir menuju Samosir dari pelabuhan Ajibata, akan berangkat jam 7.30. Sekian dan terima kasih. Ya, inilah Ajibata dan Danau Toba, kita akan abadikan sampai finish ya. Ini start dari Ajibata menuju Samosir. Nah, inilah keluarga semua ya. Nah, ini. Itu gunung ininya. Semua bagus. Sini dah. Ya. Hai guys. Kita ada di Ajibata di Samosir ya, untuk melihat keindahan Danau Toba, go internasional. Dan ini adalah kapal apa namanya nih? KMP Ihan. KMP Ihan. Ihan. KMP Ihan ya. Itu ikan. Jadi KMP Ihan itu adalah Ihan dari Batak. Jadi orang Batak itu ada spesialis. Jadi anak Nihan itu adalah pora-pora. Ada Ihan Batak, ada Surat Batak, ada Ulus Batak, ada Bawang Batak. Itulah makanya orang Batak itu disebut dengan sama dengan bangsa, karena punya wilayah, punya adat istiadat, dan punya aturan, punya hukum ya. Punya tulisan, ya. Tulisan Batak. Tulisan Batak ada. Dan kemudian kalau kita bicara masalah falsafah Batak ya, falsafah Batak itu ada 7 ya. Falsafah Batak ada 7. Yang pertama adalah falsafah martuhan, mardebata. Orang Batak itu harus punya Tuhan. Maka disebut orang Batak selalu kalau memulai acara dia selalu martonggo, artinya berdoa. Sebelum acara dimulai harus ditonggo. Nah, baik itu mau perkawinan ataupun mau pernikahan ya, atau meninggal ya, atau kematian, selalu ada tonggo raja. Apabila sudah dibicarakan kepada Tuhan,
baru dijalankan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, falsafah Batak, ya, ada yang namanya Marpinopar. Orang Batak harus punya keturunan. Maka orang Batak kalau tidak punya laki-laki rasanya masih belum puas. Tapi saat ini 1 atau 2 anak cukup, perempuan laki-laki sama saja. Ya, nah, jadi artinya falsafah Martutur, falsafah Marpinopar itu harus dilaksanakan, ya, karena itu adalah sesuai dengan perintah daripada Tuhan Allah. Marpinopar mahamu asa sopar gohyamu mapurtibion, sama dengan diberikan kepada Abraham, dia supaya adalah beranak cucu dan keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, sangat banyak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada falsafah Martutur, ya. Orang Batak, Martutur adalah paling penting. Bahasa Batak mengatakan nati nitip sanggar binaik kururuan jolo sinukum marga asabinoto partuturan. Jadi martutur itu adalah hal yang utama pada orang Batak, karena disitulah dia apakah abang, apakah adik, atau bapak tua, atau bapak muda, atau opung, ya, dari partuturan. Partuturan itu sudah dilihat dari generasi, hitung generasi. Kalau dari generasi si Raja Batak sampai saat ini, saya generasi 23 dari si Raja Batak. Ada sudah 23 generasi. Ini anak saya generasi 24. Cucu saya bintang, bintang sini. Cucu saya bintang. Ya sini bintang. Sini bintang. Sini bintang. Nah, ini cucu saya adalah generasi 25. Sini. Ya, namanya bintang. Nah, itulah pentingnya Martutur. Harus tahu kekerabatan, tahu opung, tahu bapak uda, tahu amang tua, tahu amang boru, ya, tahu pariban, ya. Nah, itu pentingnya bagi orang Batak. Itulah istilah Martutur. Nah, kemudian di samping Martutur, ya, orang Batak harus punya adat istiadat, maradat, ya. Orang Batak mengenal dengan maradat. Maradat itu ada 3, Bonani adat, Nataradat, dan Nadiadaton. Yang dimaksud dengan Bonani adat adalah, ya, Tuko nasoboi mupat, gadu-gadu nasoboi sosa, mupat tuko sega parbalohan, sosa gadu-gadu dang boy eme dibayar. Itulah pentingnya dalam orang Batak, yaitu falsafah Bonani adat, ya. Nataradat, Bonani adat, Nataradat, dan juga Nani adat. Nah, artinya hukum adat Batak itu dari Natolu dijalankan sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian dalam maradat, ya, kalau Bonani adat, kalau dulu raja-raja Batak selalu ingin bolahan amak, ya, ingin menjadi tuan rumah. Karena kalau dia tuan rumah, dia bisa menciptakan adat yang ada di kampungnya. Tapi kalau dia bukan tuan rumah, dia tidak bisa memberikan adat yang sebenarnya. Nah, kemudian itulah yang dikatakan Sidapot Solu Naro. Itulah adat yang kedua, yaitu Nataradat. Asing luat, asing duhutna, asing huta, asing uhumna. Jadi kalau adat di kampung A seperti ini, di kampung B seperti ini, disinilah adanya Tonggo Raja. Dalam adat Batak itu menyatakan pendapat yang sama. Idem benaidok ba air laut tuai godang dos niroha si bayan nasaut. Itulah yang dijalankan oleh orang Batak dalam falsafah maradat. Kemudian yang ketiga, ada yang dikatakan adalah Nani Adaton. Nani Adaton artinya si boleh-boleh ini, si boleh-boleh. Jadi kalau Nani Adaton ini didoku pas Batak, eme namasa digagat ursa, ina masa imataula. Dulu tidak pernah ada poco-poco di Batak pada perkawinan. Tapi sekarang kalau tidak ada poco-poco, tidak
tidak enak, tidak seret. Perkawinan itu sangat sakral. Kenapa sangat sakral? Karena di Batak itu perkawinan itu direncanakan sampai setahun. Kenapa sampai setahun? Supaya tidak ada yang dirusakin, tidak ada kehormatan yang dilanggar. Itu maksudnya. Artinya benar-benar dijaga kehormatan daripada wanita, sangat dihargai di orang Batak. Ya, kehormatan itu harus dijaga. Maka diadakanlah perkawinan sampai 1 tahun supaya ketahuan, ya, apakah dia ada salah jalan atau tidak. Nah, maka di dalam Batak ada istilah hori-hori dinding, ada istilah patua hata, ada istilah marhusi sinagogo, ada istilah martupol, baru perkawinan sah. Nah, itulah dikatakan dalam orang Batak, ya. Poin yang ketiga tadi adalah molonunga dia tahun nong ime. Jadi dialek Batak adalah jambar hata. Kenapa saya katakan jambar hata? Molonunga dia tahun nong ime. Contoh, ya. Misalnya dalam perkawinan jambar soit sudah tidak ada. Itu harus bagian daripada donga sauta, ya. Itu bunga sauta. Tetapi karena tidak ada lagi, maka datanglah Raja Parhata. Dihamu donga sauta nami. Om Majab Bermuna soit. Saudara-saudara tahu nggak apa yang dipegang itu? Butuha, bukan soit. Tapi yang menerima Horas Jalagabe. Itulah orang Batak. Kalau yang menerima ai butuha don, takti koson, itu bukan orang Batak itu. Itulah orang Batak yang menye-menye, yang tidak sebagai raja. Tapi kalau sudah dia tahun, ini jambar soit harus diterima Horas Jalagabe. Nah, itulah falsafah daripada maradat pada orang Batak. Jadi ada bonani adat, adat itu disesuaikan dengan dalian natolu, ada nataradat, yaitu si dapat solup naro, tidak boleh memaksakan adat di kampungnya, harus menyesuaikan. Kemudian nani adaton adalah asing, artinya seboleh-boleh, artinya ina masa songoni mataula. Jadi pada orang Batak pantang menyalahkan kalau sudah dijalankan adat. Tidak boleh. Tidak ada salah adat yang dijalankan oleh orang Batak. Kenapa? Karena sebelum adat itu selalu Maria Raja, Martonggo Raja. Kalau Maria Raja itu pihak perempuan, kalau Martonggo Raja itu pihak laki-laki. Jadi tidak pernah salah adat dilaksanakan. Kalau seandainya ada mau protes, harusnya sebelum jadi perkawinan diprotes pada saat Tonggo Raja, ya. Dan kalau ada yang mau disampaikan, beritahukan kembali raja-raja adat di Tonggo Raja, begini adat di kampung kami. Contoh, ya, bahwa adat di dalam Batak itu dari pihak Siono Pudon dari Parilitan itu menerima todoan inang pangitubu. Tapi kalau Batak Toba di Samosir itu tidak ada todoan inang pangitubu. Kenapa ada todoan inang pangitubu? Ada falsafah Batak mengatakan begini. Anak kematian boru hanguluan, ya. Jadi kalau boru hanguluan, kalau dia mau pergi kepada laki-laki, dia menjadi penghidupan bagi mereka. Maka itulah dikatakan perlunya todoan inang pangitubu sebagai ganti daripada sinamut yang diberikan, ya. Dia merupakan kehidupan bagi laki-laki yang ditemui. Itulah falsafah orang Batak dalam maradat. Nah, kemudian yang keempat adalah falsafah Batak, dikatakan marpakirimon. Marpakirimon artinya ada pengharapan dalam orang Batak. Kalau dikatakan marpakirimon itu ada 3 hal yang harus dicapai oleh orang Batak. Apa itu? Hasangapon, hagabeon, hamoraon, ya. Hasangapon, hagabeon, hamoraon. Dan ini dijalankan di dalam dalihan natolu, ya. Misalnya soba marhula-hula, manat bardongat tubuh, elek marboru. Di sini ada istilah molo nenggabe soba marhula-hula. Kalau kau mau punya anak keturunan laki-laki dan perempuan, sembahlah hula-hulamu, hormati dia sebagai memberi, ya, basa-basa daripada istri.
ya sobamar hula-hula. Molo naik sangap mana merongat tubuh. Jangan sampai dongat tubuh itu disalahkan. Nah, seperti saat ini mungkin perlu ini dikuatkan kembali, terutama dalam Parna, Si50 dan Si20. Harusnya tidak perlu ada Si20 dan Si50. Harusnya Parna, tapi karena sudah diciptakan harus menjadi satu. Jadi disinilah dalam Pasaba Batak, Marpak Kirimon, Hagabeon, kemudian Hasangapon dan Hamorau. Molo neng mamora, elek marboru. Kenapa? Boru itu adalah tiang. Tadi dikatakan boru hanguluan, anak kamatean. Bahasa didok boru hanguluan, anak kamatean. Anak itu adalah dia sebagai berkorban untuk keluarganya. Molo anak panunda nasubu siaton alai mago maartani natorasna. Molo manunda anak alai molo boru manunda dan jadi nong-nongon, tetapi mago artani ibotona, maka iboto wajib menjaga boru, jangan sampai mai lolong atau salah tingkah atau salah langkah. Disitulah artinya iboto itu sangat perlu dalam falsafah Batak. Nah, itulah dalam Marpak Kirimon. Molo nenggabe hormat marhula-hula. Molo neng sangap manap mernongatu. Molo neng mamora elek marburu. Baru didok marpatik. Orang Batak ketat dengan aturan. Ketat dengan aturan, ya. Ada aturan main di adat Batak. Tidak boleh dilanggar. Misalnya, ya, aturan di orang Batak itu sangat sakral pada zaman dulu. Kenapa? Ya, nah, seperti di kampung, taruh di kampung saya, di Parilitan, di sana tidak pernah rumah dikunci, selalu terbuka dan tidak ada maling, tidak ada pencuri. Kenapa? Karena aturannya ketat. Contoh, ya, misalnya ada aturan di kampung, mencuri mangga harus memberi makan satu kampung, padahal cuma mangga yang dicuri. Jadi siapa yang berani mencuri mangga? Makanya tidak ada atau kehilangan barang, ya. Itu kalau dia memberikan makan satu kampung itu sangat sulit. Maka tidak ada yang menjalankan, artinya melanggar aturan tersebut. Itulah pentingnya aturan di dalam orang Batak. Ada marpatik, aturan nasuboi dilanggar, hadang sebagai handang atau sebagai pagar, menjaga supaya anak-anak Batak tidak salah tingkah dan tidak salah menjalankan Tuhan. Kemudian ada maruhum, ya, yang ketujuh maruhum. Maruhum itu ada hukum, itu tadi hukuman. Kalau yang siapa mencuri kedapatan dibawa dalam penatua-penatua, dia wajib memberi makan satu kampung. Coba kita bayangkan, kalau dia memberi makan satu kampung, padahal hanya satu biji mangga yang diambil, ini sangat ironis. Maka orang Batak dulu rumahnya tidak pernah dikunci, selalu terbuka, tidak pernah kehilangan. Itulah kelebihan orang Batak. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat kesimpulan dari falsafah Batak? Kesimpulan kita, apa yang dikatakan dalam falsafah Batak, bahwa orang Batak harus rendah hati. Kerendahan hati bagi orang Batak diharuskan, to be or not to be. Kalau ada orang Batak tidak ada rendah hati, itu bukan orang Batak, itu palsu, ya, palsu. Kenapa? Kenapa saya katakan orang Batak kerendahan hati harus dipaksakan? Kalau ada orang Batak tidak punya rendah hati, itu orang Batak palsu. Karena ada istilah di Batak, ada tiga, ya. Songo roda padati do penghulun. Kalau roda padati itu mutar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti kalau sebagai hula-hula dia raja, sebagai boru harus turun. Tidak selamanya kita sebagai hula-hula dan tidak selamanya kita boru. Maka disinilah kerendahan hati pada orang Batak dipaksakan, to be or not to be, harus, tidak boleh tidak.
Kalau itu tidak dilaksanakan, dia bukan orang Batak yang asli. Dia adalah mungkin palsu, ya. Karena seperti tadi, soba marhula-hula, manat marhumatu, elek marbu. Ini ketiga-tiganya harus dijalankan kalau orang Batak menjalankan pernikahan. Demikianlah sekilas mengenai 7 falsafah Batak yang bisa kita lihat dalam falsafah Batak. Dan ini bisa dilihat, bukunya ada di Gramedia Indonesia, silakan Anda beli ya. Ada di Gramedia Indonesia, judulnya Orang Batak Kasar tapi Membangun Citra dan Karakter, gunakan 7 falsafah Batak. Silakan Anda baca di Gramedia Indonesia. Demikianlah dari Aji Bata menuju Samosir, ya, yang bisa kita lihat pemandangan sangat bagus di sini. Nah, ini akan menuju Samosir yang sangat indah, ya, yang sangat bagus. Dan ini adalah merupakan Danau Toba yang terindah di dunia. Tapi ini sudah kartu kuning dari internasional, ya, yang menilai. Namun baru kartu kuning. Kalau seandainya Danau Toba ini dipelihara dengan baik dan lingkungan segala macam, maka dia menjadi masuk ikon dunia. Demikianlah sedikit yang bisa kami terangkan dari Aji Bata menuju Samosir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Oke. Kita maju halakon. Sudah selesai. Hebat ko anak. Satu dua. Sudah. Sudah sana bagus kok di jujur lihat dulu. Ya. Sini. Ini ya. Mana no? Akan menampilkan beberapa tarian kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Iya. Baima Totori.
makasih Mas. Ini rezeki buat kita nih, rezeki. Ayo, siangin, ayo, nih. Mata tuh. Ayo masih goyang. Sumpah, ayo. Rezeki nih, rezeki. Jangan coba lagi. Ya, Bung. Asik baru gua.
Ya, sementara kita sudah sampai kepada dari Haji Bata menuju Samosir. Dan ini ada 2 penutor ya di Samosir. Inilah penampilan kami. tradisi Semoga Batak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Ya. Horas, horas, horas. Sebentar. Marga apa, boru apa? Saya Marga Damani. Damanik. Boru Sidabalok. Oh, Parna ya. Mantap, Sidabalok. Kenapa tidak datang tadi? Ya, Parna. Ya. Ini kami Parna Silimopu. Ayo guys, foto dulu. Iya. Sini lah. Iya. Sini, Rene. Baru tahu kami kamu. Ayo. Ini baruku. Iya. Parna semua Parna, baru Parna, ayo Parna. Karena ini juga baru karena nih. Sebab sudah lepas daripada suami. Ya. Inilah buru Parna Silimopu dan Siduopu satu ya, tidak ada perbedaan. Kita jangan masalah Silimopu Siduopu satu Parna ya, mantap. Iya benar. Kalau ada yang melahirkan kembali itu kita pertanyakan ya. Ya yang jelas kita sudah Parna dari dulu. Orang Tinambunan, Simbolon. Ya, Simbolon. Tinambunan itu Simbolon. Sama dengan Simbolon. Ya, ses. Ya, ini penonton Budiman ini ya. Ini Parna semua nih. Silimopu Siduopu. Parna satu, Silimopu dan Siduopu satu ya. Sama. Oke. Tidak ada istilah Siduopu Silimopu tapi Parna. Iya. Lah, inilah pelabuhan Samosir ya. Apa namanya ini? Ambarita. Kita sampai kepada Ambarita. Ya, dari Haji Bata sampai kepada Ambarita, pelabuhan Samosir. Ya, kita sampai kepada Samosir untuk melihat keindahan kota Samosir dan yang ada dibangun di sini sisi bea-bea, tanah ponggol, ada air hangat teman minum ya. Nah, inilah semua yang namanya keindahan alam sebagai berkat diberikan oleh Tuhan kepada semua bangsa Indonesia ya. Nah, inilah. Ya, sudah sampai kita. Sudah sampai. Iya. Ya. Sudah. Ya, sudah dipalu trompet, siap-siap masuk ke mobil. Botol opung di mana? Mereka pakai saya. Mana yang banyak ini? Sebentar, ada orang ini. Baru tersedia. Pernah. Ayo turun kita. Ayo, turun kita. Anu rebutan. Enggak ada ribut. Masukin mobil. Bawa tasnya pungut. Ini Ambarita. Ambarita, ini namanya Ambarita ya. Pelabuhan Ambarita. Siapa itu orang itu? Diri jangan juga. Iya. Itu termos siapa ya? Termosku. Saya tuh nggak tinggal ke termos salah nomor TikTok. Oh, udahlah. Satu apa banyak? Satu. Apa? Satu bungkus. Dapat tadi. Udah masih dari dalam tas itu. Kamu nggak masuk pisang dari mana? Oke. Nampak kaki enggak? Enggak. Suman enggak?
Iya, mantap. Mantap. Udah kenalan belum? Oke. Ini ayo berdua pelangi berdua. Masuk ini. Iya. Kan di Samosir ini. Disinilah pusat Batak itu. Iya. Mau lihat ya? Saya mak. Udah kamu muna dah. Baru. Iya. Bahasa martulak ko. Bapam doa. Bapak Amdri. Bapak tua. Masih boto hodo tindit tip sanggar. Tindit tip sanggar mabain ruruan. Ini turun dari sini. Hah? Ini. Bisa dari sini. Iyalah. Bisa lah, ini kan lantai 1.